Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bung Roben dengan 2B. Pada kesempatan ini, saya Bung Roben akan berbicara mengenai apa itu Fame Yourself First. Tetapi saya harus disclaimer bahwasannya ini video ini hanya untuk entertainment only, oke? Hanya untuk hiburan, oke? Langsung saja teman-teman. Kebanyakan kita semua ketika kita mendapat gaji, ketika kita mendapat duit, ketika kita baru saja gajian akhir bulan atau awal bulan, kita lupa untuk membayar diri kita terlebih dahulu. Seringnya yang terjadi adalah kita membayar orang lain dulu. Secara sadar atau tidak, kita membayar orang-orang dulu. Kita bayar mortgage, kita bayar listrik, bayar water, trash, anything. Kita bayar insurans, bayar mobil. Nah, tetapi kita lupa untuk membayar diri kita. Kita lupa untuk mengambil uang itu, menyisikan buat kita. Nah, ini dia teman-teman. Di semua financial advisor, financial guru, mereka menerapkan apa yang namanya paying yourself first, membayar diri kita terlebih dahulu. Ini adalah salah satu investor mentality, investor mindset, financial strategy yang paling bagus. Paying yourself first pertama kali saya tahu, saya ingat, sepanjang yang saya ingat, saya ketika waktu masih belajar, saya membaca satu buku yang berjudul The Richest Man in Babylon. Itu tentang persahabatan 3 orang di Babylon. Arkad, saya lupa siapa lagi. Itu buku karangan daripada Josh S. Klassen yang bilang bahwasannya untuk mencapai financial freedom, kita harus membayar diri kita terlebih dahulu ketimbang orang lain. Bukan maksudnya kita membayar diri sendiri tetapi kita tidak membayar orang lain, bukan itu maksudnya. Nah, tetapi uang yang kita pakai untuk membayar diri kita sendiri itu harus kita investasikan teman-teman, supaya uang yang kita investasikan itu bikin duit lagi buat kita. Duit yang dia bikin akan membuat duit lagi buat kita. So money makes money makes money. My money makes money. Nah, itulah. Paying yourself first should be your number one priority. Bayangin teman-teman, saya tidak tahu sekarang minimum gaji itu di Indonesia, saya tidak tahu berapa. Tapi taruhlah 4 juta. 4 juta, ketika teman-teman mulai bekerja, teman-teman ambil 10% untuk membayar diri teman-teman. Atau berapa persen lah, paling kecil 10%, atau teman-teman bisa 25% atau berapa. Karena yang tahu keadaan financial situation teman-teman itu teman-teman sendiri, bukan saya, bukan orang lain. Nah, dan juga jangan bilang bahwasannya boro-boro mau paying ourselves first, gajian aja uangnya kurang mulu. Nah, itu lain lagi. Nah, ini mindset yang salah juga. Ini maksudnya kita apapun yang terjadi, kalau kita mau menjadi diri kita financial freedom, kita nggak usah ngomong kaya dulu lah, ngomong wealthy. No, kita harus bicara mengenai financial freedom dulu. Nah, itulah yang seringnya kawan-kawan kita lupa untuk itu. Bahwasannya ketika kita gajian, ambil 10%, kita investasikan uang ini. Entah itu teman-teman mau investasikan di mana, itu terserah teman-teman yang tahu. Tapi kan karena kita mesti tunggu dulu mau investasikan, kita mesti cukup dulu duitnya. Kecuali kita beli saham. Di Indonesia sekarang ini, saham itu satu lot masih ada yang di bawah 100.000. Masih ada. Jadi kalau teman-teman ambil 400 dari 4 juta 10%, teman-teman bisa membeli 4 lot. 4 lot ini teman-teman kalau hitungnya cuma setahun berarti kan kecil, tapi teman-teman harus hitung bahwasannya ini selama masa teman-teman kerja. Taruhlah 10 tahun atau 20 tahun.
kita menabung 400.000. Bukan menabung ya teman-teman, ini tapi kita menginvestasikan. Kenapa saya bilang menabung? Bukan menabung, karena menabung duit teman-teman tidak akan bertumbuh, tidak akan naik. Tapi ketika teman-teman menginvestasikan, uang teman-teman akan bertumbuh seperti pohon. Nah, itulah bedanya investasi dan menabung. Menabung uang teman-teman istirahat di bank. Teman-teman kadang malah buntung bukannya untung. Itu ya. Itu bedanya. Tapi kalau kita berinvestasi di saham, kita untung teman-teman. Ada yang namanya dividen, ada yang namanya capital gain, dan itu selalu compounding. Itu teman-teman harus tahu ya. Dan juga ketika kita sudah melakukan ini semua, kita sudah membayar diri kita terlebih dahulu, kita harus membayar orang-orang juga yang harus dibayar, kita harus bayar. Setelah itu teman-teman, kita ini hidupkan YOLO. You only live once. So investasi harus, rekreasi juga mesti. Jangan kita terlalu pelit dengan diri kita sendiri sampai kita lupa bahwasannya kita harus rekreasi, kita perlu hiburan, kita perlu refreshing. Nah, karena kita sudah melakukan ini, artinya kita bisa untuk menghibur diri kita. Kita harus rekreasi, harus ini, harus itu, bisa, boleh. Dan juga jangan lupa tentang apa yang namanya emergency funds. Nah, ini harus punya juga 2-3 bulan lah ya. Jadi teman-teman, itu saja yang mengenai emergency dan paying yourself first. Jadi untuk mencapai financial freedom, teman-teman harus melakukan paying yourself first. Oke? Saya harap video ini berguna buat teman-teman dan teman-teman membagikan kepada teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih teman-teman. Dan ke depan saya akan terus membuat video-video tentang keuangan dan saham. Thank you teman-teman.